Bapak Guru dan teman-teman sekalian, di sini dalam tugas kelompok untuk pembuatan portofolio dan juga video kelompok, saya dan teman-teman sekalian yang beranggotakan untuk kelompok 4 akan untuk menjelaskan tentang materi proses kemerdekaan Indonesia. Kami yang beranggotakan untuk kelompok 4 dengan saya sendiri, Kristina Rohayani Hasibuan, Della Anggita Purba, Ella Francisca Sembiri, Ignatius Bonartua, Kezia Simbolon, Melinda Kartika, Ruth Ravena Surbakti. Proses kemerdekaan Indonesia. Latar belakang, pada tanggal 6 Agustus 1945, sebuah bom atom dijatuhkan di atas kota Hiroshima, Jepang oleh Amerika Serikat. Sehari kemudian, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI Jepang dengan nama Dokuritsu Jumbi Kosakai berganti nama menjadi PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia untuk lebih menegaskan keinginan dan tujuan untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 9 Agustus 1945, bom atom kedua dijatuhkan di atas Nagasaki sehingga menyebabkan Jepang menyerah kepada Amerika Serikat dan sekutunya. Momen ini pun dimanfaatkan oleh Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaannya. Soekarno dan Hatta selaku pimpinan PPKI serta Rajiman Weddiodiningrat sebagai mantan ketua BPUPKI diterbangkan darat untuk bertemu Marsekal Terauchi. Sementara itu, di Indonesia pada tanggal 10 Agustus 1945, Sultan Syahrir telah mendengar berita lewat radio bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Para pejuang bawah tanah bersiap-siap memproklamasikan kemerdekaan Indonesia dan menolak bentuk kemerdekaan yang diberikan sebagai hadiah dari Jepang. Selanjutnya, 2 hari kemudian saat Soekarno-Hatta dan Rajiman kembali ke tanah air dari darat, Sultan Syahrir mendesak agar Soekarno segera memproklamasikan kemerdekaan karena menganggap hasil pertemuan di darat sebagai penipu muslihat Jepang. Karena Jepang telah menyerah kepada di saat itu, Soekarno belum yakin bahwa Jepang telah menyerah dan memproklamasikan kemerdekaan RI saat itu dapat menimbulkan pertumpahan darah yang besar dan dapat berakibat fatal jika para pejuang Indonesia belum siap. Soekarno mengingatkan Hatta bahwa Syahrir tidak berhak memproklamasikan kemerdekaan, karena itu adalah hak Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Sementara itu, Syahrir menganggap PPKI adalah badan perbuatan Jepang dan proklamasi kemerdekaan oleh PPKI hanya merupakan hadiah dari Jepang. Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang secara resmi menyerah kepada sekutu di kapal USS Missouri. Setelah mendengar desas-desus Jepang bakal bertekuk lutut, golongan muda mendesak golongan tua agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Karena mereka tidak menginginkan terjadinya pertumpahan darah pada saat proklamasi, konsultasi pun dilakukan dalam bentuk rapat PPKI. Golongan muda tidak menyetujui rapat itu mengingat PPKI adalah sebuah badan yang dibentuk oleh Jepang. Mereka menginginkan kemerdekaan atas usaha bangsa kita sendiri, bukan pemberian oleh Jepang. Soekarno dan Hatta bersama Subarjo kemudian ke kantor Bukanfu, Laksamana Muda Maeda di Jalan Medan Merdeka Utara, rumah Maeda di Jalan Imam Bonjol 1. Maeda menyambut kedatangan mereka. Proklamasi kemerdekaan oleh PPKI hanya merupakan hadiah dari Jepang. Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang secara resmi menyerah kepada sekutu di kapal USS Missouri. Setelah mendengar desas-desus Jepang bakal bertekuk lutut, golongan muda mendesak golongan tua agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Karena mereka tidak menginginkan terjadinya pertumpahan darah pada saat proklamasi, konsultasi pun dilakukan dalam bentuk rapat PPKI. Golongan muda tidak menyetujui rapat itu mengingat PPKI adalah sebuah badan yang dibentuk oleh Jepang. Mereka menginginkan kemerdekaan atas usaha bangsa kita sendiri, bukan pemberian oleh Jepang. Soekarno dan Hatta bersama Subarjo kemudian ke kantor Bukanfu, Laksamana Muda Maeda
di Jalan Medan Merdeka Utara, rumah Maeda di Jalan Imam Bonjol 1, Maeda menyambut kedatangan mereka. 2. Peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa Rengas Dengklok adalah peristiwa penculikan oleh para pemuda yang terdiri dari Sukarni, Wikana, Aidit, dan Khairul Saleh terhadap Soekarno beserta anak dan istrinya, serta Muhammad Hatta yang dibawa ke Rengas Dengklok, Karawang. Peristiwa penculikan ini terjadi pada tanggal 16 Agustus 1945, tepatnya pukul 3 WIB. Tujuan dari penculikan ini adalah agar Soekarno-Hatta tidak dipengaruhi oleh Jepang. Di Jakarta, golongan muda, yakni Wikana, dan golongan tua, yakni Ahmad Subarjo, melakukan perundingan. Ahmad Subarjo akhirnya menyetujui untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di Jakarta. Oleh karena itu, diutuslah Yusuf Kunto guna mengantarkan Ahmad Subarjo ke Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno-Hatta kembali ke Jakarta. Malam harinya, Soekarno-Hatta kembali ke Jakarta dengan agenda pertemuan Soekarno-Hatta dengan Jenderal Mayor Nishimura dan Laksamana Muda Maeda. Nishimura mengemukakan bahwa sejak siang hari tanggal 16 Agustus 1945 telah diterima perintah dari Tokyo bahwa Jepang harus menjalankan status quo, tidak dapat mempersiapkan proklamasi kemerdekaan Indonesia sebagaimana telah dijanjikan oleh Marsekal Terauchi di Dalat, Vietnam. Setelah dari rumah Nishimura, Soekarno-Hatta menuju rumah Laksamana Muda Maeda diiringi oleh Shunkichiro Miyoshi guna melakukan rapat untuk menyiapkan teks proklamasi. Setelah konsep teks proklamasi selesai atau disepakati, Sayuti Melik menyalin dan mengetik naskah tersebut menggunakan mesin ketik yang diambil dari kantor Kepala Perwakilan Angkatan Laut Jerman, yakni Mayor Dr. Hermann Kandeler. Pada awalnya, pembacaan teks proklamasi akan dilakukan di lapangan Ikada. Namun karena alasan keamanan, lokasinya dipindahkan ke kediaman Soekarno, yakni di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 yang sekarang ini dikenal dengan Jalan Proklamasi nomor 1. 3. Detik-detik pembacaan naskah proklamasi. Teks proklamasi dibuat di ruang makan Rumah Laksamana Tadashi Maeda, Jalan Imam Bonjol nomor 1. Para penyusun teks proklamasi tersebut ialah Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Konsep dari teks proklamasi tersebut ditulis oleh Insinyur Soekarno sendiri. Di ruang depan hadir BM Dia, Sayuti Melik, Sukarni, dan Sudiro. Sukarni mengusulkan agar Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta yang menandatangani teks proklamasi tersebut atas nama bangsa Indonesia. Teks proklamasi tersebut ditulis oleh Sayuti Melik. Pagi harinya, pada tanggal 17 Agustus 1945, di kediaman Insinyur Soekarno hadir Suwirjo, Wilopo, Gava Pringgodigo, Tibrani, dan Trimurti. Acara dimulai pada pukul 10 dan dengan Insinyur Soekarno yang membacakan teks proklamasi tersebut dan dilanjutkan pidato singkat tanpa teks. Kemudian bendera merah putih yang dijahit oleh Ibu Fatmawati dikibarkan, disusul dengan sambutan oleh Suwirjo selaku wakil wali kota Jakarta pada saat itu dan Muwardi pimpinan barisan pelopor. Mula-mula Trimurti diminta untuk menaikkan bendera, namun ia menolak karena pengerakan bendera sebaiknya dilakukan oleh seorang prajurit. Maka ditunjuklah Latif Hendraningrat dibantu oleh Suhut. Setelah upacara selesai, kurang lebih 100 anggota barisan pelopor datang terburu-buru karena mereka tidak mengetahui perubahan tempat mendadak dari Ikada ke Pegangsaan. Mereka menuntut Soekarno mengulang pembacaan proklamasi, namun ditolak. Akhirnya, Hatta memberikan amanat singkat kepada mereka pada tanggal
18 Agustus 1945. PPKI mengambil keputusan mengesahkan dan menetapkan Undang-Undang Dasar sebagai dasar negara Republik Indonesia, yang selanjutnya dikenal sebagai UUD 45. Maka terbentuklah pemerintahan Indonesia dengan kedaulatan di tangan rakyat yang dilakukan sepenuhnya oleh MPR yang akan dibentuk kemudian. Tes naskah proklamasi atau proklamasi Klat adalah naskah asli yang merupakan tulisan tangan sendiri oleh Insinyur Soekarno dan juga merupakan hasil karangan dari Dr. Andus Muhammad Hatta dan Raden Ahmad Subarjo Jojoa Diserjo. Adapun yang merumuskan proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia terdiri dari Tadashi Maeda, Tomegoro Yosuzumi, Nishijima, Miyoshi, Muhammad Hatta, Insinyur Soekarno, dan Ahmad Subarjo. Berikut isi proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan secara sesama dan dalam tempuh yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17.08.05, Wakil Bangsa Indonesia. Naskah baru setelah mengalami perubahan yaitu tes naskah proklamasi otentik yang ditempatkan di Monumen Nasional. Tes naskah proklamasi yang mengalami perubahan dengan sebutan naskah proklamasi otentik merupakan hasil ketikan oleh Muhammad Ibnu Sayyidi Meli, seorang tokoh pemuda yang ikut andil dalam persiapan proklamasi yang isinya adalah kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan secara sesama dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, tanggal 17 bulan 8 tahun 05 atas nama bangsa Indonesia. Penyebaran teks proklamasi. Wilayah Indonesia sangatlah luas. Komunikasi dan transportasi pada tahun 1945 masih sangat terbatas. Di samping itu, hambatan dan larangan untuk menyebarkan berita proklamasi oleh pasukan Jepang di Indonesia merupakan sejumlah faktor yang menyebabkan berita proklamasi mengalami keterlambatan di sejumlah daerah, terutama di luar Pulau Jawa. Namun dengan penuh tekad dan juang, pada akhirnya peristiwa proklamasi diketahui oleh segenap rakyat Indonesia. Penyebaran proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 di daerah Jakarta dapat dilakukan dengan cepat dan segera menyebar secara luas. Pada hari itu juga, teks proklamasi telah sampai di tangan Kepala Bagian Radio Domei, sekarang Kantor Berita Antara, Waidan B. Palerewen. Ia menerima teks proklamasi dari seorang Markonis yang bernama F. Wus supaya berita proklamasi disiarkan 3 kali berturut-turut. Baru 2 kali F. Wus menyiarkan teks proklamasi, masuklah tentara Jepang ke ruang radio tersebut sambil marah-marah dan meminta untuk menghentikan siaran itu. Namun siaran itu tetap dilaksanakan hingga pada jam pukul 4 sore. Pemerintah Jepang juga memerintahkan untuk meralat berita dan menyatakan kekeliruan. Pada tanggal 20 Agustus 1945, pemancar tersebut disegel oleh Jepang dan para pegawainya dilarang masuk. Sekalipun pemancar siaran Domei disegel, para pemuda bersama Jusuf Prodipuro, seorang pembaca berita di radio Domei, ternyata membuat pemancar baru dengan bantuan teknisi radio, diantaranya Sukarman, Sutanto, Susiharaja, dan Suhandar. Mereka mendirikan pemancar di Menteng 31 dengan panggilan DJK 1. Dari sinilah selanjutnya berita proklamasi disiarkan. Usaha perjuangan menyebarkan berita proklamasi juga dilakukan melalui suratan hampir seluruh harian di Jawa, dan penerbitnya tanggal 20 Agustus 1945 memuat berita proklamasi.
Harian Suara Asia di Surabaya merupakan koran pertama yang memuat berita proklamasi. Beberapa tokoh pemuda berjuang melalui media pers antara lain BM Diah, Sayuti Melik, dan Sumanang. Proklamasi kemerdekaan juga disebarluaskan kepada rakyat Indonesia melalui pemasangan plakat, poster, maupun coretan pada dinding tembok dan gerbong kereta api. Misalnya slogan Respect Our Constitution August 17, hormatilah konstitusi kami 17 Agustus. Peringatan Hari Kemerdekaan, pengibaran bendera Sangsaka Merah Putih pada setiap perayaan 17 Agustus di Istana Merdeka. Setiap tahun pada tanggal 17 Agustus, rakyat Indonesia merayakan Hari Proklamasi Kemerdekaan ini dengan meriah. Beragam perlombaan dihadirkan, mulai dari lomba panjat pinang, lomba makan kerupuk, hingga upacara militer di Istana Merdeka, serta seluruh masyarakat ikut berpartisipasi dengan caranya masing-masing. 1. Peringatan detik-detik proklamasi. Peringatan detik-detik proklamasi di Istana Merdeka dipimpin oleh Presiden Republik Indonesia selaku inspektur upacara. Upacara dimulai sekitar pukul 10 WIB untuk memperingati awal upacara proklamasi tahun 1945. Seremoni peringatan biasanya disiarkan secara langsung oleh seluruh stasiun televisi nasional Indonesia. Acara-acara pada pagi hari termasuk penembakan meriam dan sirene, pengibaran bendera Sangsaka Merah Putih atau bendera merah putih, pembacaan naskah proklamasi, dan lain sebagainya. Pada sore hari sekira pukul 17 WIB terdapat acara penurunan bendera Sangsaka Merah Putih. 2. Kewajiban mengibarkan bendera. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan Pasal 7 Ayat 3 mengatur tentang kewajiban mengibarkan bendera merah putih bagi setiap warga negara yang memiliki hak penggunaan rumah, gedung kantor, satuan pendidikan, transportasi publik, dan transportasi pribadi di wilayah NKRI, serta kantor perwakilan diplomatik Indonesia di luar negeri pada tanggal 17 Agustus. Sekian dan terima kasih.